Pernahkah Anda menatap langit biru dan melihat awan putih yang melayang damai, terlihat seringan dan selembut kapas? Fakta sains yang mengejutkan adalah, satu awan kumulus berukuran sedang sebenarnya memiliki berat sekitar 500.000 kg. Angka ini setara dengan berat 100 ekor gajah dewasa yang digabungkan menjadi satu. Bayangkan, 100 gajah melayang tepat di atas kepala kita setiap hari. Namun pertanyaannya, dengan massa yang begitu luar biasa raksasa, mengapa awan-awan ini tidak jatuh begitu saja dan menimpa kita di bumi? Mengapa hukum gravitasi seolah-olah tidak berlaku pada kumpulan uap air yang masif kini? Mari kita selami misteri fisika di balik keajaiban atmosfer ini. Untuk memahami misteri ini, kita harus melihat awan tidak sebagai satu benda padat, melainkan sebagai miliaran partikel yang terpisah. Di bawah mikroskop canggih, awan terungkap sebagai kumpulan tetesan air dan kristal es yang sangat kecil. Ukuran satu tetesan air di dalam awan hanya sekitar 10 hingga 15 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat mikroskopis ini, berat dari masing-masing tetesan menjadi sangat tidak signifikan. Ketika tetesan air ini tersebar di area yang membentang hingga berkilometer-kilometer jauhnya, massa yang berat tadi terdistribusi secara merata ke seluruh langit. Mereka bagaikan debu kosmik yang melayang di ruang angkasa, berinteraksi dengan gesekan udara di sekitarnya. Selain ukurannya yang sangat kecil, ada pahlawan tak terlihat yang terus-menerus menopang awan-awan ini agar tetap berada di tempatnya, yaitu arus udara ke atas atau yang biasa disebut updraft. Bumi kita secara konstan dipanaskan oleh radiasi matahari. Permukaan bumi yang hangat ini kemudian memanaskan udara tepat di atasnya. Sesuai dengan prinsip termodinamika dasar, udara panas memiliki kepadatan yang lebih rendah, sehingga ia akan bergerak naik ke atmosfer. Arus udara panas yang bergerak naik ini menciptakan dorongan mekanis dari bawah yang melawan tarikan gravitasi. Karena kecepatan jatuh tetesan air awan sangat lambat, dorongan halus dari udara panas yang naik ini sudah lebih dari cukup untuk menjaga awan tetap melayang. Untuk memvisualisasikan proses fisika atmosferik ini dengan lebih mudah, mari kita gunakan analogi dari benda yang kita temui sehari-hari, yaitu spons pencuci piring. Udara di atmosfer kita bertindak layaknya sebuah spons raksasa transparan yang memiliki rongga-rongga tak kasat mata. Saat air menguap dari lautan, danau, dan sungai, uap air tersebut diserap ke dalam spons atmosfer kita. Selama suhu udara di atas sana cukup hangat, spons ini memiliki kapasitas yang sangat besar untuk terus menyimpan dan menahan partikel-partikel air tersebut. Uap air yang terperangkap di dalamnya tetap dalam wujud gas yang ringan, bercampur sempurna dengan molekul udara lainnya, menunggu kondisi yang tepat untuk berkondensasi menjadi awan padat. Namun, sama seperti spons pencuci piring di dapur Anda, atmosfer kita memiliki batas kapasitas penyerapan air. Batas kritis inilah yang dalam sains fisika meteorologi disebut sebagai titik jenuh. Ketika udara terus bergerak naik menuju lapisan atmosfer yang lebih tinggi, tekanan udara menurun dan suhunya menjadi semakin dingin. Udara yang dingin memiliki ruang yang jauh lebih sedikit untuk menampung uap air dibandingkan udara panas. Perlahan namun pasti, spons atmosfer ini mulai mengerut dan tidak mampu lagi menahan seluruh muatan uap airnya. Di titik jenuh ini, uap air dipaksa untuk berubah wujud, berkondensasi menjadi tetesan air cair. Awan yang awalnya ringan mulai mendebal dan menggelap secara signifikan. Di dalam awan gelap yang semakin padat ini, terjadilah pertempuran fisika yang dramatis. Tetesan-tetesan air mikroskopis yang tadinya melayang bebas, kini mulai bertabrakan satu sama lain secara konstan. Mereka saling bergabung, membentuk tetesan air yang ukurannya membesar secara eksponensial. Proses penyatuan ini disebut koalesensi. Seiring bertambahnya massa dari tiap tetesan air raksasa ini, arus udara panas dari bawah yang selama ini menopang mereka
tidak lagi cukup kuat untuk melawan daya tarik hukum alam. Ketika berat agregat tetesan air akhirnya melebihi batas gaya dorong ke atas, gaya gravitasi bumi secara mutlak mengambil alih kendali. Pertahanan terakhir atmosfer pun akhirnya runtuh di hadapan beban yang begitu masif. Dan pada saat itulah, spons langit akhirnya menyerah dan secara harfiah memeras dirinya sendiri. Beban raksasa setara ratusan gajah itu tidak jatuh secara serentak, layaknya sebuah batu besar yang menghujam dari langit. Alam memiliki mekanisme pelepasan yang sangat terstruktur dan brilian. Berat raksasa itu dipecah kembali menjadi triliunan rintik hujan yang jatuh secara bertahap menuju permukaan bumi. Air yang jatuh ini menempuh perjalanan turun yang panjang, di mana mereka mengalami gesekan udara konstan yang berfungsi untuk memperlambat lajunya. Gesekan ini memastikan rintik hujan hanya mencapai kecepatan terminal maksimum yang aman bagi kelangsungan makhluk hidup. Beban ratusan gajah kini telah berubah menjadi hujan yang menyegarkan. Jadi, saat Anda berdiri di luar dan menikmati guyuran hujan lebat, Anda sebenarnya sedang menyaksikan puncak dari siklus mekanika alam yang luar biasa menakjubkan. Awan yang membawa massa gajah super berat itu pada akhirnya memang menapaki bumi, namun tidak sebagai monster pemusnah, melainkan sebagai anugerah kehidupan yang menetes lembut. Interaksi kompleks yang berkesinambungan antara ukuran mikroskopis partikel, arus udara panas yang melawan batas, fenomena titik jenuh termodinamika yang presisi, dan hukum fisika gravitasi bekerja sama secara ajaib. Alam semesta kita dirancang dengan keseimbangan mekanika fluida yang tanpa celah, memastikan misteri di atas sana selalu mematuhi siklus kehidupan yang menjaga planet kita tetap bernapas dan lestari selamanya.